Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kita, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub adalah seorang tokoh besar yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yakub berkaitan dengan perjalanan imannya bersama Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan di sana bahwa sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yakub diberkati oleh Ishak sebagai anak sulung, dan ketika ia mengetahui bahwa Esau sang kakak sangat membencinya, maka kemudian ia melarikan diri menuju ke Haran. Pada saat sampai di sebuah tempat yang bernama Betel, ketika sedang bermalam di tempat ini, maka Tuhan datang kepadanya dalam mimpinya dan kemudian berkata kepadanya bahwa sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, frase atau kalimat aku menyertaimu dalam bagian ini adalah janji Tuhan untuk menyertai Yakub muda pada saat itu juga. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Tuhan memberi kepada orang percaya yang masih muda ini sebuah jaminan yang pasti akan kehadiran dan juga kasih karunia-Nya. Setelah berada di Haran untuk beberapa waktu lamanya, dan ketika Tuhan telah memberkati dia dengan segala sesuatu, maka di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, Tuhan kemudian datang kepadanya dan sekali lagi memberikan satu janji kepadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada Yakub tentang kesetiaan Tuhan di masa depan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah mengharapkan setiap orang yang telah percaya kepadanya agar terus bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan dan meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang Ia kasihi atau orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, selanjutnya di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang kelima, Yakub berkata kepada para istrinya bahwa telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Saudara, ini adalah kesaksian yang luar biasa dari seorang Yakub bahwa Allah telah menggenapi janji kehadirannya. Ini adalah sesuatu yang akan dinyatakan oleh orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah dewasa di dalam imannya kepada Tuhan. Orang yang telah dewasa di dalam imannya adalah orang-orang yang kemudian mau bersaksi, orang-orang yang mau memberitahu orang lain bagaimana Allah telah menyertainya bahkan di masa-masa yang sulit dan penuh ujian. Kita melihat di sini adalah tahapan yang ketiga di mana Yakub
telah menjadi seorang yang tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, menikmati segala berkat-berkat Tuhan, tetapi kemudian ia pun mempunyai satu dorongan, satu semangat untuk memberikan kesaksian bagaimana Allah memberkatinya di masa-masa yang sulit. Dan selanjutnya saudara, kitab Kejadian pasal 48 ayat 21. Kemudian berkatalah Israel atau Yakub kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu." Saudara, kalimat Allah akan menyertai kamu menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan untuk kita sebagai orang-orang percaya untuk menyemangati orang lain dengan janji kehadiran Allah. Dalam kalimat yang lebih sederhana, saudara, Yakub seolah-olah ingin berkata bahwa, "Hai Yusuf, Allah tidak pernah meninggalkan aku. Allah telah menyertai aku, dan aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa engkau pun pasti akan diberkati, akan disertai oleh Tuhan yang aku yakini dan juga yang engkau yakini." Pertanyaan refleksinya bagi kita pada pagi hari ini adalah bahwa di manakah posisi kita? Apakah seperti Yakub muda yang masih membutuhkan jaminan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita berada di tahap yang kedua, di mana kita masih belajar untuk percaya dan juga bertumbuh untuk menjadi seorang yang benar-benar dekat dengan Tuhan? Atau apakah kita sudah seperti Yakub yang telah mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan dan mau membagikan kesaksian itu kepada orang lain, bagaimana Allah telah menyertai kita di masa-masa yang sulit dan penuh ujian? Atau apakah kita sudah menjadi seorang yang telah percaya kepada Tuhan, seorang yang telah dewasa di dalam iman kepada Tuhan, di mana kita senantiasa menggunakan waktu atau kesempatan yang ada untuk menyemangati orang lain dengan janji kehadiran Allah, bahwa sesungguhnya Ia yang kita percaya adalah Allah yang setia, Allah yang akan senantiasa memberkati kita, bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada buat kita. Ia tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena iman yang Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Kiranya dalam keterbatasan-keterbatasan kami, Engkau terus menopang iman kami sehingga kami senantiasa dekat denganmu. Terima kasih, pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.